Mengawali berita pertama, pemirsa, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas turut berkomentar soal fenomena pejabat pamer harta yang sedang disorot masyarakat. Anwar prihatin dengan fenomena atau gaya hidup mewah pejabat yang hedon karena tidak mencerminkan sikap pelayan masyarakat. Kita ketahui bersama akhir-akhir ini cukup banyak ya dan cukup ramai di media sosial ya, bermunculan berita-berita tentang banyaknya para pejabat serta istri pejabat dan anak-anak pejabat yang disinyalir hidup berkelimpahan harta dan bergelimang kemewahan ya. Hal ini tentu saja sangat kita sesalkan ya. Karena apa? Karena mengundang pertanyaan ya. Karena kita semua tahu bahwasannya yang namanya pegawai negeri, apakah tentara dan juga polisi serta lembaga legislatif dan orang-orang yang ada di lembaga yudikatif, itu sudah ada ketentuan tentang gaji dan pendapatan. Dan itu kalau kita hitung ya, banyak di antara mereka-mereka itu yang harta kekayaannya jauh melebihi hitungan-hitungan yang pantas gitu ya. Karena apa? Karena ya kemungkinan besar harta-harta itu mereka berdapat dengan cara-cara yang tidak benar ya. Nah, sementara dalam agama kita, agama Islam dikatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta kamu sama kamu dengan cara yang batil gitu kan. Artinya kita oleh agama kita dilarang untuk mendapatkan uang, mendapatkan harta dengan cara-cara yang tidak baik dan tidak benar. Ya, dan akhir-akhir ini kita lihat ya banyak sekali para pemimpin dan para pejabat di negeri kita yang terlibat dalam praktek-praktek tak terpuji, yaitu korupsi ya dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Oleh karena itu ya kita menghimbau supaya yang namanya pemerintah supaya melakukan tindakan-tindakan tegas ya terhadap orang-orang atau oknum-oknum yang melakukan praktek korupsi dan juga berhidup bermewah-mewah ya. Apalagi kita tahu bahwasanya masih ada 26 juta lebih ya rakyat kita yang hidup dalam keadaan kemiskinan ya. Dan kalau seandainya ada saudara kita sebangsa yang mempertontonkan dan memperlihatkan kekayaan dan kemewahannya, ya tentu saja akan menyinggung hati dan perasaan dari saudara kita yang terlilit oleh kefakiran dan kemiskinannya. Untuk apa? Membuktikan bahwa orang itu korupsi atau tidak itu memang tidak mudah ya. Karena untuk menyatakan mereka korupsi atau tidak itu harus punya data dan fakta. Dan pihak kepolisian serta kejaksaan untuk mengungkap bahwa seseorang itu telah terlibat dalam praktek korupsi dan kolusi gitu, itu jelas tidak mudah. Oleh karena itu saya menyarankan ya supaya diadakan pembuktian terbalik ya. Jadi jangan ditunggu pihak kepolisian dan kejaksaan yang menentukan bahwa dia telah terlibat dalam praktek korupsi, tetapi bagaimana caranya kita pemerintah bisa membuat sebuah kebijakan di mana setiap pegawai negeri atau aparatur negara ya, termasuk juga tentara dan polisi harus bisa membuktikan ya kepada publik dari mana asal muasal harta kekayaan yang dia perdapat, sehingga dia bisa punya rumah yang mewah, dia bisa punya mobil yang mewah ya. Dan ini penting ya dalam rangka menciptakan kesakwasangkaan dan dugaan-dugaan buruk kepada seseorang ya, karena ternyata ya orang yang diduga telah melakukan praktek-praktek tak terpuji itu ternyata memang dia telah mendapatkan harta itu dengan cara yang baik dan benar, karena mungkin barangkali dia mendapatkan harta warisan dari keluarganya ya, sehingga dia akhirnya menjadi orang yang kaya, tetapi kekayaan yang dia dapat itulah dia dapat secara sah dan legal ya. Beda halnya kalau seandainya mereka itu hanya sebagai pegawai negeri, tidak punya bisnis dan tidak mendapatkan harta warisan ya, kemudian mereka kaya dan kekayaannya sangat mencolok ya. Sehingga saya ingat kata-kata Jenderal Rudini ketika dia menjadi Menteri Dalam Negeri ya, kalau seandainya ada karyawan saya di Departemen Dalam Negeri ini ya yang tidak punya bisnis, apakah suaminya atau istrinya tidak punya bisnis dan keluarganya tidak punya bisnis ya, dan kemudian dia juga tidak mendapatkan harta warisan yang banyak dari orang tuanya, tetapi dia kaya dan dia bisa membeli rumah di
tempat-tempat yang elit, ya maka berat dugaan saya, kata Jenderal Rudini, mereka adalah orang-orang yang telah melakukan praktek tercela. Mereka adalah orang-orang yang telah melakukan praktek korupsi di kementerian yang dia pimpin. Ini mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan ya, dan mari kita sukseskan program pemerintah ya, dan program kita semua, atau program reformasi untuk mengentaskan dan berantas praktek-praktek korupsi. Kita menginginkan negeri kita negeri yang bersih ya, dari praktek-praktek tercela. Dan mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dan aparat penegak hukum, maka insya Allah negeri kita akan menjadi negeri yang maju ya. Sesuai dengan prediksi daripada PricewaterhouseCoopers, insya Allah tahun 2040-2050 negara kita akan menjadi salah satu negara adikuasa ranking 4 terbesar produk domestik brutonya setelah Cina, India, Amerika, dan negara kita Indonesia. Tapi kita menginginkan ya, setiap orang di negeri ini kalau seandainya dia kaya, maka dia mendapatkan kekayaan dengan cara yang baik dan benar, yang tidak melanggar hukum serta norma-norma perilaku yang baik.